Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu dalam pelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai fungsi, dan pada saat ini yang kita fokuskan yaitu menentukan fungsi dan bukan fungsi. Nah, bagaimana sih yang dimaksud dengan fungsi? Ayo kita simak baik-baik ya. Nah, anak-anak sekalian, yang namanya fungsi itu disebut juga sebagai pemetaan ya. Jadi, fungsi atau pemetaan itu adalah relasi ya, adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B dengan setiap anggota A itu berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Jadi fungsi ini merupakan suatu relasi ya. Jadi relasi yang bagaimana sih yang dikatakan sebagai fungsi? Nah, berdasarkan pengertiannya, sebuah relasi itu dari himpunan A ke himpunan B itu dikatakan fungsi jika memenuhi syarat berikut ya. Jadi ada syaratnya ya, berdasarkan pengertian. Yang pertama kita cek syaratnya itu adalah dengan setiap anggota himpunan A. Ada kata-kata setiap, berarti semua anggota himpunan A itu berpasangan ya. Berarti syarat pertama, setiap anggota himpunan A harus mempunyai pasangan ya. Kalau ada relasi A ke B, berarti yang A-nya itu harus punya pasangan. Kemudian pas berpasangan itu tepat satu dengan anggota himpunan B. Jadi artinya setiap anggota himpunan A itu hanya dipasangkan dengan satu anggota himpunan B. Berarti pasangannya itu hanya boleh satu. Oke anak-anak, berdasarkan kedua syarat tersebut, coba kita kumpulkan dengan kata-kata yang lebih mudah. Coba ya, yang pertama, setiap anggota himpunan A itu harus mempunyai pasangan. Artinya, iya, kalau dia harus punya pasangan, dia tidak boleh jomblo. Oke? Berarti syarat pertama, himpunan A itu tidak boleh jomblo. Kemudian, setiap anggota himpunan A itu hanya dipasangkan dengan satu anggota himpunan B. Karena pasangannya hanya satu, nggak boleh dua, artinya dia nggak boleh selingkuh. Ya, jadi syaratnya lebih mudah. Diingat aja untuk syarat fungsi, berarti himpunan A itu nggak boleh jomblo, nggak boleh selingkuh. Sekarang coba kita cek untuk menentukan fungsi dan bukan fungsi. Kita cek dari dua contoh berikut, yang mana yang merupakan fungsi, yang mana yang bukan fungsi. Oke, yang pertama itu ada himpunan A dan himpunan B. 1 dipasangkan dengan A, 2 dipasangkan dengan B, 3 dipasangkan dengan C. Kemudian yang nomor 2 itu 1 dipasangkan dengan A, 2 dipasangkan dengan B, 3 dipasangkan dengan C, dan 3 juga dipasangkan dengan B. Sekarang kita cek. Kita cek fungsi atau bukan nih yang pertama ya. Yang pertama kita cek syaratnya, setiap anggota himpunan A itu harus mempunyai pasangan ya. Harus punya pasangan. Kita cek himpunan A itu anggotanya adalah 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita cek yang pertama. 1 itu punya pasangan atau tidak? Iya, 1 punya pasangan. Kemudian 2 punya pasangan, punya. 3 punya pasangan, punya. Berarti dia untuk syarat pertama dia memenuhi. Semua anggota pada himpunan A itu memiliki pasangan. Kemudian kita cek untuk yang kedua. 1 pasangannya hanya satu yaitu A. 2 pasangannya hanya satu yaitu B. 3 hanya satu pasangannya yaitu C. Sehingga dia juga memenuhi syarat yang kedua, maka ini merupakan fungsi. Kita cek untuk yang nomor 2. Nomor 2 di situ karena semua punya pasangan, hanya saja di mana nih? Iya, 1, 2, 3 punya pasangan, tetapi di sini 3 pada anggota himpunan A itu memiliki pasangan sebanyak 2. Siapa pasangannya? Iya, pasangannya itu adalah 3 dengan B dan 3 dengan C. Artinya untuk dia yang contoh kedua ini merupakan contoh bukan fungsi.
C. Karena ada anggota himpunan A yang memiliki lebih dari satu pasangan. Siapa itu? Iya, 3. Dia punya pasangan B dan C, sehingga itu bukan fungsi. Kemudian kita cek lagi contoh 3 dan 4. 3 dan 4 kita cek lagi dengan menggunakan diagram panah ya. 1 ke B, 2 ke B, 3 ke B. Apakah fungsi? Kita cek lagi yang nomor 4. Nomor 4 itu dipasangkan dengan 1A dan 3 ke B. Kita cek yang mana fungsi dan mana yang bukan fungsi. Oke, kita cek nomor 3. Untuk syarat pertama terlebih dahulu ya, semua anggota himpunan A harus punya pasangan. 3 pasangannya B, 2 pasangannya B, 3 pasangannya B. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa dia semuanya pasangannya sama. Yang penting pasangan dia berpasangan dan pasangannya itu hanya satu. Satu itu pasangannya B hanya satu. 2 pasangannya B hanya satu. 3 pasangannya B cuman satu juga. Artinya kedua syarat dia terpenuhi. Himpunan A itu nggak jomblo dan nggak selingkuh. Artinya ini merupakan contoh fungsi. Kemudian kita cek yang nomor 4. Iya, nomor 4 itu bukan fungsi karena langsung aja kita lihat. 1 itu punya pasangan di A, 2-nya nggak punya pasangan. Syarat pertama dia sudah tidak memenuhi. Artinya langsung aja ini merupakan bukan fungsi karena ada anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan. Siapa itu? Iya, 2. Oke, gimana anak-anak muda ya? Syaratnya hanya 2, jadi perlu diingat ya. Kemudian kita masuk ada yang namanya domain, kodomain, range. Apa itu domain, apa itu kodomain, apa itu range? Kita cek satu-satu. Domain itu merupakan daerah asal. Jadi kita simbolkan dengan DF, domain fungsi. Kemudian ada namanya kodomain, itu daerah kawan. Kita simbolkan dengan KF, kodomain fungsi. Kemudian ada range. Range itu merupakan daerah hasil. Jadi kita simbolkan dengan RF. Oke, kita cek satu-satu. Domain itu yang mana daerah asal? Iya. Domain itu merupakan semua anggota himpunan pada daerah asal. Kemudian daerah kawan yang mana? Daerah kawan itu merupakan semua anggota himpunan daerah kawan. Selanjutnya untuk daerah hasil. Daerah hasil itu semua anggota himpunan pada daerah kawan yang memiliki pasangan. Artinya kodomain yang punya pasangan ya. Nah, kita coba cek langsung aja ke contohnya. Disajikan suatu relasi, suatu fungsi. 1 dihubungkan ke A, 2 dihubungkan ke B, 3 dihubungkan ke B juga. Kita cek apakah ini fungsi? Iya, punya pasangan dan pasangannya juga ada sebanyak 1. Maka ini fungsi, sehingga kita coba cari domainnya. Domainnya semua anggota himpunan daerah asal. Yang daerah asal mana ini? Daerah asal itu adalah himpunan anggota si A. Berarti siapa aja? DF, karena dia dalam himpunan 1, 2, dan 3. Itulah domainnya. Kemudian kodomainnya mana? Kodomain itu daerah kawannya. Kawan si A itu. Berarti KF semuanya ya, semuanya katanya, semua anggota si B berarti, yaitu si A, B, C. Itu kodomain. Kemudian range itu adalah anggota himpunan pada daerah kawan yang memiliki pasangan ya. Kita cek yang B, yang kodomain yang punya pasangan siapa? Iya, A dan B. A punya pasangan, B punya pasangan, tapi C nggak punya pasangan. Artinya C tidak masuk ke range. Artinya yang masuk ke range hanya siapa? A dan B. Gimana? Mudah ya untuk domain, kodomain, dan range. Nah, Ibu simpulkan sedikit. Yang namanya fungsi berarti yang perlu kita perhatikan itu hanya pada domain ya. Domainnya itu harus punya pasangan dan pasangannya hanya 1. Gak jomblo dan gak selingkuh. Itu ya. Itu untuk domain, kodomain, dan range. Oke. Yang ini kita menentukan fungsi dan bukan fungsi pada diagram panah. Sekarang kita menentukan fungsi dan bukan fungsi pada diagram kartesius ya. Coba kita cek
Misalnya Ibu punya himpunan P dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan Q dengan anggotanya A, B, C, D, dan E yang disajikan dengan dua gambar tersebut pada nomor 5 dan nomor 6. Kita cek sama-sama. Ini kita misalkan ini relasinya dari P ke Q. Jadi himpunan P itu disajikan pada sumbu X dan himpunan Q itu pada sumbu yang tegak yaitu himpunan Y. Jadi untuk menentukan fungsi dan bukan fungsinya itu seperti yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, itu yang kita perhatikan adalah domain ya. Domain kita cek syaratnya dia harus punya pasangan dan pasangannya hanya satu. Kita cek satu-satu ya. Satu itu punya pasangan apa enggak? Iya, satu punya pasangan di B, 2 punya pasangan D, 3 juga punya pasangan D, 4 punya pasangan E, dan 5 punya pasangan A. Berarti semuanya domain itu punya pasangan. Artinya syarat pertama terpenuhi. Kemudian pasangannya harus satu. Satu pasangannya hanya satu yaitu B. 2 pasangannya hanya satu yaitu D. Kemudian 3 pasangannya hanya satu yaitu D juga. 4 itu pasangannya hanya satu yaitu E. 5 pasangannya hanya satu yaitu A. Artinya kedua syarat dia memenuhi. Ini merupakan suatu fungsi karena telah memenuhi kedua syarat. Kemudian kita cek yang nomor 6. Nomor 6 domainnya kita cek ya. 1 punya pasangan di B. 2 tidak punya pasangan, artinya untuk syarat pertama sudah tidak memenuhi. Kemudian coba kita cek lagi deh. Yang 3 punya pasangan tapi pasangannya 2 tuh dia. 3 pasangannya C, 3 juga pasangannya si D. Jadi 2 pasangannya, artinya kedua syarat ini dia tidak memenuhi. Syarat pertama tidak memenuhi, syarat kedua pun tidak memenuhi, maka ini bukan fungsi karena ada anggota himpunan P yang tidak memiliki pasangan. Yaitu siapa? 2. Dan memiliki lebih dari satu pasangan. Siapa yang punya satu pasangan? Iya, 3. Pasangannya C dan D. Artinya dia bukan fungsi. Selanjutnya kita menentukan fungsi dan bukan fungsi pada himpunan pasangan berurutan ya. Ibu punya himpunan M dan himpunan N. Himpunan M beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5 dan N itu A, B, C, D, E. Kita cek untuk penyajian himpunan pasangan berurutan pada contoh 7 dan 8. Kita cek untuk yang 7 pada himpunan pasangan berurutan yang kita fokuskan itu adalah pada pasangan yang pertama ya, yang letaknya pertama 1, seperti itu ya, yang berada di sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti itu kita cek. Dia dia harus punya pasangan dan tidak pasangannya hanya satu. Kita cek 1 pasangannya A, 2 pasangannya B, 3 pasangannya C, 4 pasangan C, 5 pasangannya C. Artinya semua 1, 2, 3, 4, 5 ini punya pasangan dan dia memenuhi syarat pertama. Sekarang kita cek pasangannya hanya satu. Satu hanya pasangannya cuma satu yaitu A. 2 pasangannya hanya satu yaitu B. 3 pasangannya hanya satu yaitu C. 4 pasangannya hanya satu yaitu C. 5 pasangannya juga cuma satu yaitu C. Artinya ini merupakan fungsi karena telah memenuhi syarat fungsi. Kemudian kita cek yang untuk nomor 8. Kita cek dia harus semuanya punya pasangan. 1 pasangannya ada A dan 1 juga ketemu lagi. 1 pasangannya juga B. Nah, ini berarti untuk syarat kedua dia sudah tidak memenuhi karena 1 sudah punya 2 pasangan yaitu A dan B ya. Kemudian kita cek lagi ya. Lanjut, 2 punya pasangan, ya, 3 punya pasangan, 5 punya pasangan. Nah, di sini ada anggota A yaitu 4 yang tidak memiliki pasangan, ya. Syarat pertama tidak memenuhi juga. Artinya ini merupakan bukan fungsi karena ada anggota himpunan M yang tidak memiliki pasangan, yaitu siapa? 4. 4 nggak ada pasangannya kan? Iya. Dan ada juga yang memiliki lebih dari satu pasangan, yaitu 1. Dia punya pasangan A dan B. Berarti ini bukan
fungsi. Gimana anak-anak? Mudah ya? Nah, agar anak-anak lebih memahami lagi, coba dikerjakan uji kompetensi 1 dan uji kompetensi 2. Yang pertama itu menentukan domain, kodomain, dan range. Yang kedua itu menentukan mana yang merupakan fungsi dan bukan fungsi, sertakan juga alasannya kenapa fungsi, kenapa bukan fungsi. Oke anak-anak, jika ada yang tanyakan langsung tanyakan ke Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.